That's what she said. What she said. That she said. Halo, ketemu lagi dengan Ami dan Mimi. Oke, kita lagi badi jagung bakar. Masih saya. Oke. Masih saya. Enak. Sekarang kita mau istilahnya podcast dalam mobil. Ya, ikut-ikutan kayak yang di blog sebelah itu. Nah, sekarang kita tamunya itu kan biasanya yang ya jadi bagian kamera produser di film-film Tiger Shark. Sekarang kita jadikan dia sebagai narasumber kita, Bang Zuli Silawanto. Ya, the local legend. Kalau kalian buka di media informasi dari One Championship, Tiger Shark merupakan salah satu dari 3 camp terbaik di Asia. Nah, di Indonesia salah satunya Tiger Shark itu dipimpin oleh Bang Zuli. Nah, Bang Zuli ini adalah the local legend, MMA local legend, di mana Bang Zuli itu merupakan fighter dari One Championship sendiri di kelas welterweight. Kemudian di umurnya yang masih terbilang tidak muda itu sudah di 35 tahun ya, Bang? 45. Enggak, waktu main One Championship. One Championship di 35. 35. Terus kemudian 34. 2011 itu tahun berapa ya? 2011. 2021 kan? 10 tahun yang lalu ya? Iya, 35 tahun benar Bang. Sekarang 45 ya, 35. Terus kemudian beliau ternyata ketika di Indonesia tidak mau kalah lagi sama yang muda-muda, main di One Pride di kelas yang sama, welterweight. Nah, kemudian Bang Zuli terakhir tanding di akhir 2018 ya? Akhir 2018 Desember, gantung sarung MMA-nya disarungkan, tapi masih aktif sebagai pelatih. Nah, di dalam media itu juga diinformasikan bahwa Tiger Shark itu dibangun dengan asas kekeluargaan. Intinya tidak seperti yang lainnya. Ini yang menarik di sini. Nah, kita coba ulik lebih lanjut dengan Bang Zuli. Oke, silakan Nuna tanya-tanya nih. Tidak apa-apa, coba tanya. Nuna mau tanya apa? Kenapa jadi fighter tuh? Rio, alasannya ya? Kenapa jadi fighter? Dulu, jadi pertama kali menjadi fighter itu sebenarnya iseng-iseng tadi. Karena memang hobinya tuh bela diri ya, pelatih bela diri. Waktu kecil sih pengennya latihan bela diri, tapi nggak dapat fasilitas yang cukup. Karena orang tua juga orang biasa, bukan orang kaya gitu ya. Jadi kita mau latihan bela diri juga susah waktu itu kan. Jadi terpaksa kita ngintip kakak latihan bela diri. Karena waktu itu pas saya kecil itu yang latihan bela diri kungfu zaman itu hanya remaja-remaja, jadi senior lah di kompleks saya itu, kungfu Shaolin. Tapi saya ikut setiap mereka latihan malam, saya ikut dan mengikuti dari jauh, belajar lah dari situ awalnya. Karena emang dari kecil suka berantem gitu. Kalau sekolah dulu pasti berkelahi, makanya pindah sekolah sering di skor sama guru, benar-benar gitu. Tapi mulai SMA saya nggak pernah berantem lagi. Kemudian mulai masuk sekolah tingkat SLTA tuh saya mulai berlatih kungfu juga, kungfu Shaolin, kemudian silat. Nah, di situ belajar makin banyak lah ya. Tapi kayak belum menemukan jati diri. Nah, ketika saya kuliah itu di salah satu universitas negeri di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Sekolah Tinggi Perikanan waktu itu. Ada bela diri yang disebut dengan Yusi Kaindo. Nah, Yusi Kaindo itu bela dirinya unik kenapa? Ini bela diri Indonesia, dibuat oleh guru besarnya orang Indonesia dari Sulawesi lah. Beliau punya basicnya macam-macam bela diri, akhirnya jadikan satu kan. Nah, saya berlatih Yusi Kaindo, saya merasa menemukan jati diri bela diri saya ada di sini gitu. Jadi saya termasuk orang yang paling rajin dari mulai semester 1 sampai lulus, bahkan sampai sekarang saya masih di Yusi Kaindo. Nah, ketika waktu itu kita mencari pertandingan susah. Jadi karena Yusi Kaindo ini dia mix ya, ada silatnya juga. Akhirnya di
Pancasila kita turun karena dulu nggak ada namanya kickboxing, jarang, dulu susah lah, Muay Thai apalagi boxing, MMA apalagi dulu tuh nggak ada, susah nyarinya. Jadi kita cuma silat yang bisa kita ikuti, kita tanding silat. Nah emang kita juga punya basic silat kan, jadi kita main silat. Setelah pensiun dari silat pada tahun 2001 mulai tayang UFC, dan tahun 2002 tayangan apa namanya di TV lokal Indonesia tayang TPI Fighting Championship. Nah, saya mencoba tadinya sesuatu yang baru gitu, full contact tuh kayak apa sih pertandingannya, apa sama dengan berkelahi gitu. Akhirnya saya pelajari dari teman-teman UFC dan beranikan diri untuk seleksi kemudian alhamdulillah lulus dan mulai bertanding. Tadinya coba-coba aja, datang lulus apa enggak, kalau nggak lulus ya udah, tapi kalau lulus lanjut gitu kan. Alhamdulillah lulus, dan setelah saya mau jadi fighter. Tapi ketika saya lulus itu saya mulai menanamkan di hati saya bahwa ini adalah profesional. Saya lulus dan saya nggak boleh hanya sekedar bertanding gitu. Saya harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena buat saya itu ketika udah baru full contact itu ya taruhannya adalah nyawa ya. Jadi nggak boleh main-main gitu ya. Cuman ada dua pilihan, kamu atau saya yang hancur gitu. Jadi saya nggak mau jadi pecundang di cage, di ring waktu itu ya. Jadi saya berlatih dengan cukup keras di bawah bimbingan pelatih Bapak Syed Samsudin. Itu pertama kali saya sendiri Tiger Shark. Begitu sendiri, kemudian baru junior saya masuk, dan beberapa orang luar mulai masuk bergabung dengan Tiger Shark, karena waktu itu Tiger Shark salah satu, saya cukup membawa prestasi yang baik waktu itu ya di TPI, makanya orang mulai bergabung, dan kita pada saat itu menjadi klub terbesar MMA di Indonesia. Karena tahun berapa itu Bang? Tahun 2002 sampai 2006 lah, 2000 itu kita jadi salah satu klub terbesar, kalau sebelum terbesar, karena hampir setiap episode itu selalu ada Tiger Shark, karena kita adalah fighter yang paling siap, yang bisa panggil kapan saja, dan kita juga domisilinya Jakarta kebetulan kan. Jadi kita punya banyak fighter yang cukup tangguh yang pilih tanding lah, dan nggak boleh dipandang remeh gitu ya. Semua punya prestasi bagus. Nah, disitu lah. Sampai akhirnya memang tenggelam, muncul lagi. Nah, saya masuk ke One Championship. Jadi waktu itu ikut turnamen lokal, dan saya berhasil menang di kelas welter, sempat tanding One Championship. Setelah itu pensiun di One Championship internasional, saya kembali ke dalam negeri, dapat undangan lah waktu itu bertanding di salah satu event pro MMA juga. Akhirnya waktu itu belum ada One Pride, saya bertanding lah di situ, dan alhamdulillah menang juga. Terus ketika One Pride ada, setelah berjalan gitu, saya diundang untuk ikut bertanding kembali di One Pride, di MMA, dan One Pride sebagai wadahnya, dan saya terima kan. Tetapi motivasinya beda, karena usia waktu itu ya, saya tidak mikirkan lagi bahwa untuk menjadi seorang petarung yang juara gitu. Tapi saya pengen di akhir karir saya tuh saya pengen menjadi motivasi gitu bagi yang muda-muda. Saya loh yang dari awal MMA di Indonesia tuh sampai sekarang masih bisa, dan saya terus berlatih. Saya nggak pernah, saya bisa menjaga berat badan sehingga saya tetap stabil di kelas saya yang welterweight gitu. Jadi lebih pengen jadi motivator daripada seorang champion. Terus kenapa fighter di susah senangnya sih gimana sih bangun nyiptain seorang fighter di Indonesia itu susahnya bagaimana, terus apa aja sih yang harus disiapkan orang untuk jadi fighter gitu kan dibandingkan dengan camp-camp yang lain? Apa sih perbedaannya itu yang menurut Bang Juli itu mencetak atlet-atlet luar biasa seperti yang kita lihat di One Pride? Ada siapa? Andrea Vandarmita. Halo, siap. Ada calon juga di belakang. Ada calon juga. Gabriel Lanteng. Terus ada Dan kamu juga. Kita tahu Adrian Mateis yang sekarang lagi naik daun rising star-nya Indonesia. Terus bahkan Nona ini, dia fighter juga ini. Jangan salah, boxer juga dia. Kan sebentar, kita sebenarnya. Kayaknya oke. Ya, terus gimana sih Bang caranya gitu? Dan kebanyakan camp-camp itu ya kita tahu lah ya, agak susah juga memilih camp. Ya, kita kan agak susah juga tuh memilih camp yang baik, dan sebenarnya semua camp itu pasti mengajar menuju kita ke tempat yang lebih baik. Namun
banyak orang tuh berpindah-pindah camp ya, kita tahu kan banyak yang habis dari sini pindah ke sini, dari sini pindah ke sini. Nah, itu Mood Master tuh bagaimana dan gimana sih cara mendidik untuk fighter yang hebat gitu, kayak gimana? Oke, alhamdulillah ya, semenjak saya membuat Tiger Shark ini, semenjak pertama kali Tiger Shark berdiri, alhamdulillah semua yang pernah ada di Tiger Shark menjadi anggota Tiger Shark, murid-murid Tiger Shark, belum pernah ada yang berkhianat gitu. Ada satu tapi ya sudahlah, cuma satu orang aja. Tapi yang lain belum ada yang berkhianat, artinya belum ada yang kabur-kaburan gitu. Tetapi di situ saya juga tidak menutup diri gitu. Jadi artinya mereka juga bebas kok, bisa berlatih di mana aja, nggak masalah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini semua yang pernah ada Tiger Shark dari tahun 2000-an dulu sampai sekarang, mereka tetap mengklaim diri mereka sebagai Tiger Shark sejati. Jadi nggak ada yang lari kemudian ya melupakan Tiger Shark, nggak ada sampai sekarang. Bahkan yang sudah tidak bertanding pun masih tetap di Tiger Shark. Itu nggak mudah gitu ya, karena prinsip saya tuh saya pelajari dari bela diri di Shikendo itu. Karena di situ kita menjadikan bela diri itu bukan sebagai sebuah hanya sekedar untuk berlatih, datang dan berlatih terus pergi gitu. Tapi kita berusaha mengikat semua orang tuh menjadi satu keluarga gitu. Karena kita dalam satu komunitas, latihan yang sama, istilahnya dengan satu pelatih yang sama gitu. Kalau kita tidak berusaha mengikat mereka menjadi sebuah keluarga, itu biasanya akan sering terjadi seperti itu. Jadi fighter lompat. Nah, satu hal yang saya sampaikan kepada para fighter yang bergabung dari Tiger Shark adalah bahwa Tiger Shark bukan klub yang kaya gitu. We are not rich gym ya. Jadi kita nggak punya uang buat gaji kamu, kita nggak punya mes buat tempatin kamu, tapi kita punya ilmu dan pengalaman yang kita bisa bagi buat kamu. Kita punya orang-orang yang bisa selalu support kamu. Kita punya orang-orang yang bisa selalu menjadi teman di saat susah dan senang kamu gitu. Teman-teman yang selalu bisa membuat kamu tuh tertawa dan tersenyum, bahkan saat kamu terluka sekalipun, sedih sekalipun, kehilangan sekalipun, di Tiger Shark ada orang-orang yang bisa membuat kamu tersenyum. Nah, itu sudah kita buktikan. Nah, itulah yang membuat akhirnya kita tuh menjadi sebuah keluarga yang hangat gitu ya. Kita tidak hanya mengikat sebagai you fighter, I'm a trainer gitu kan. Kamu member, saya pelatih, tidak. Jadi kita hampir tidak komersil lah kalau bilang Tiger Shark gitu. Kita tidak komersil, mungkin gym-gym lain mungkin secara komersil ya memanfaatkan itu untuk mencari keuntungan, tidak salah juga sih. Tapi kalau buat saya lebih keluargaan gitu, menjauhkan sifat komersil itu, sehingga mereka tuh merasa dekat satu sama lain. Nah, buktinya siapapun yang datang pertama kali menginjak Tiger Shark itu biasanya malu-maluin. Sebulan ada biasanya mulai nyampur tuh, kayak Mimi lah gitu. Karena kita satu sama lain tidak ada saling begitu siapapun yang datang kita sambut sebagai keluarga gitu. Bahkan Mimi pun ya kan siapa saja yang datang, orang baru sekalipun kita sambut sebagai keluarga gitu. Jadi itulah yang membuat kita tuh bertahan sampai sekarang begitu. Oke. Gini, saya pernah dengar nih Bang, kata-kata nih, nggak tahu comot dari mana nih, salah satunya di tag juga sama Bang Ron. Semua orang berarti MMA, tapi tidak semua orang bisa menjadi fighter MMA. Nah, itu bagaimana Bang? Menurut Abang? Oke, nah kan sekarang MMA itu sudah jadi jadi lifestyle ya. Siapa saja orang yang berlatih di gym, dia bisa klaim diri, saya MMA gitu, saya fighter gitu kan, padahal belum bertanding gitu. Dan kemampuannya juga belum begitu baik, tapi itu nggak salah juga, biarkan saja, itu klaim masing-masing ya. Nah, siapa aja berlatih MMA bisa gitu, karena MMA itu boleh dibilang itu kan intisari dari berbagai bela diri ya. Lebih bukan mudah juga sih, tapi lebih bisa cepat dipelajari gitu MMA gitu ya. Tetapi tidak semua orang menjadi fighter, itu betul. Kenapa? Karena menjadi seorang fighter itu butuh satu, yang paling pertama adalah kesungguhan. Kalau dia nggak punya kesungguhan untuk sama fighter, susah. Karena dia nggak akan punya disiplin, ya, disiplin. Kemudian dia akan kehilangan attitude, perilakunya tidak akan baik. Jadi itu yang paling penting menjadi seorang fighter, bahwa dia harus punya kesungguhan sehingga akan melahirkan disiplin. Disiplin itu akan melahirkan attitude yang baik, gitu. Jadi kebanyakan orang datang berlatih MMA, saya pengen jadi fighter gitu. Jadi ketika mendapatkan latihan yang berat sedikit, dia
tidak sanggup dan mulai mundur. Ada juga yang pengen jadi fighter tapi tidak mau berlatih serius gitu. Berarti sekedarnya aja gitu. Nah makanya itu dibilang semua orang bisa MMA tapi tidak semua orang bisa menjadi fighter karena banyak faktor yang harus dipenuhi menjadi seorang fighter, terutama adalah faktor fisik selain kemampuannya. Fisik itu adalah utama. Kamu punya kemampuan yang bagus, kalau fisik kamu nggak bagus ya berapa menit kamu bisa bertahan. Paling 2 menit pertama habis itu gembos. Kalau sudah gembos, nafasnya habis, kamu nggak akan punya teknik. Tangan sudah mulai turun, kaki sudah mulai loyo, kepala mulai terbuka, sudah habis. Gitu. Oke bang, kalau gitu siap nggak sih kalau Tiger Shark ini tiba-tiba diberondong anak-anak muda untuk menjadi fighter profesional? Bang Zili siap nggak untuk mendidik? Bukan, jangan tanya kepada saya siap atau tidak. Tanya pada mereka siap atau tidak di seorang Tiger Shark. Iya. Itu aja. Oke, kalau yang mau jadi fighter profesional dan siap benar-benar untuk jadi fighter yang dari kata Bang Zuli, datang ke Tiger Shark, kita jadikan fighter profesional. Benar nggak Andriawan? Ini ada contoh satu ya, biar saya ke belakang kameranya. Nah ini nama kamu siapa yang baju kuning putih? Gabriel. Kenapa kamu datang ke Tiger Shark? Karena saya ingin menjadi seorang fighter profesional. Tapi selama ini kamu latihan merasa menyesal nggak ikut latihan Tiger Shark? Saya nggak ada rasa sedikit pun menyesal. Oke, kamu sanggup ikut latihan Tiger Sanggup. Shark? Oke, jadi Gabriel ini datang untuk berlatih, ya kan? Awalnya kita kan ada 2 grup ya, grup fighter dan grup member. Tapi semua tetap pemilik. Awalnya dia berlatih. Saya pengen tanya, niatnya apa? Dia pengen jadi fighter. Saya lihat gitu loh. Saya nggak begitu percaya. Tapi saya harus lihat dulu kapasitas dia, keinginan dia, kemauan dia, attitude dia. Ini mantan anak nakal nih. Kamu nakal juga sekolah. Sering tahu. Memang nakal dia di Manado. Tapi setelah kesini dia punya niat perbaiki diri dan menjadi fighter gitu. Jadi kenakalannya itu disalurkan. Dia pengen menyalurkan kenakalannya ke tempat yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Artinya dia bisa punya nama, punya prestasi, dapat uang juga kalau jadi pro kan. Nah, saya melihat kesungguhan dia berlatih gitu kan. Kemudian rajin lah, suruh ngepel dojo ngepel ya. Suruh apa mau, itu yang paling penting. Jadi kalau kita Bukan cuma ganteng doang ya. ya. Jadi saya lihat seperti itu, makanya saya bilang oke, kamu latihan bersama fighter. Jadi dia masuk ke dalam grup fighter. Jadi kan ada 2 grup member dan grup fighter. Dia masuk ke dalam fighter karena memang saya lihat dia serius dan alhamdulillah perkembangannya cukup baik. Tinggal nunggu tanding perdana aja ya. Iya. Nah, karena begitu. Kita kan punya dojo. Kita namakan namanya Shark Den Dojo. Saranghiu. Kalau di Korea, Saranghiu. Kalau di Tiger Shark, Shark dan Saranghiu. Shark Den Dojo. Dojo itu dibangun dengan nilai kebersamaan. Itu Iya. awalnya tanah kosong. Kita dari tahun 2002 itu nggak punya dojo. Kita latihan di lapangan tenis, di lapangan bola, di dalam aula, di lorong aula. Kalau hujan matrasnya diangkat. Tapi nggak ada yang apa namanya malas latihan. Kita semua rajin gitu kan. Meskipun kita latihan di outdoor dengan apa adanya. Pindah ke ruangan sini, pindah lagi ke ruangan sini. Gitu. Kemudian ada satu tanah yang kosong, saya minta untuk dipakai. Ya akhirnya diizinkan, kita ratakan. Yang ratakan tuh kan Andriawan. Siap. Ini mereka yang ratain iya. tanah semua. Kemudian saya punya uang 500.000 waktu itu, saya beli 1 batang besi tanam. Andriawan Siap. potong 2, tanam. Nah, akhirnya tanam tuh sama Iya, saya ingat banget. 2 tiang. Kemudian Rano, Daddy Bear ngasih uang. Kok beli lagi 1 batang. Kok pasang tiang lagi. Alfat nyumbang juga. Tuk. Nah, jadi dari teman-teman ini nyumbang, kita pasang tiang, udah jadi berapa tiang. Akhirnya melihat kesungguhan kita tuh, senior saya dalam hal ini adalah kakak-kakak kelas saya waktu kuliah tuh merasa bersimpati gitu ya. Akhirnya mereka menggelontorkan dana, ada yang 15 juta, 25 juta, sehingga dojo yang tadinya saya pikir bisa berjalan bisa bagus dalam 2 tahun, hanya dalam 2 bulan selesai. Terima kasih kepada para senior saya. Itu juga berkat Master Awaludin. Ya, dia tuh yang tukang tuh marketingnya. Beliau paling pintar. Jadi kalau bukan karena Master Awaludin juga belum tentu bisa berjalan seperti itu. Terima kasih Master Awal. Jadi semua kita berjibaku lah sama-sama. Ini Andriawan dan teman-temannya yang membangun itu, ya kan, sampai selesai ngecat,
ya kan? Apalagi tuh sampai Jahit bikin matras, jahit matras, jadi kita kerjakan sendiri. buat toilet, buat pintu. Masang ram itu kawat yang buat cage-nya itu. Nah itu Oh, Iya, itu. Sis Waduh. masang itu. Nah, tapi idenya dari saya dong. Kan saya yang bikin. Ya, kita hanya bagian putar-putar aja. Jadi kita manfaatkan kemampuan yang kita punya supaya satu ngirit biaya yang pertama, niat saya yang beda. Kedua, saya juga harus mengajarkan murid-murid saya aja bekerja gitu. Jangan cuma tahu nyalek tapi mau bekerja. Kalau mau sesuatu tuh ya begini, kita ngerja tuh mulai dari nol dan sama-sama itu akan lebih mudah gitu. Kemudian ilmunya dapat. Nanti kan kalau dia misalnya pengen bikin camp, bikin cage, bikin apa, dia udah tahu cara-cara bikinnya gitu. Oh begini caranya gitu. Nah, apa yang ada di dojo itu kita bikin sendiri. Toilet, dulu belum ada toilet. Kemudian sumbangan dari para fighter Tagesha. Itu sumbangan teman-teman semua dari keluarga besar Tagesha. Nyumbang 500, 200, 300. Akhirnya jadilah toilet. Kita punya 3 ruangan toilet. Itu saya yang bangun. Secot dibantu anak-anak juga ya. Ini bantu. Saya yang bangun, bikin toilet seadanya dengan kemampuan nungkang saya yang nggak begitu bagus, jadi toilet. Gitu. Jadi semua yang ada di dojo itu adalah sumbangsi dari keluarga besar. Mimi juga banyak sekali jasanya Mimi. Tenis meja Mimi beli berapa juta. Langsung cash beli, Jadi diangkut. Mimi juga itu apa namanya? Gak ada paksaan di situ, tapi karena ikatan kekeluargaan yang Mimi ya, kita merasa bahwa Tagesha itu adalah Keluarga, kita rumah yang kita, mau dibangun. kan? Jadi teman-teman tuh semua anggota Tagesha tuh merasa punya apa namanya? Punya inilah terpanggil jiwanya itu semua. Peralatan itu juga teman-teman semua yang menyiapkan gitu. Iya. Dari anak-anak Tagesha. Nah inilah hebatnya ikatan keluarga gitu ya. Bukan hanya hanya di latihan, sampai di Tempatnya. kehidupan sehari-hari pun ikatan keluarga itu tuh sangat kuat gitu ya. Jadi meskipun yang sudah lama nggak pernah latihan, tapi selalu menjalin silaturahmi dengan baik. Gitu. Iya. Oke, kalian yang penasaran bagaimana sih dojo yang dibangun dengan keringat tangan fighter sendiri itu, datang ke Pasar Minggu, Jalan Aup ya, Sekolah Tinggi Perikanan. Tenang aja betul. Ya, datang ke sana dan ingat yang mau jadi fighter tadi siapin dirinya, mental kalian datang ke Tegarsak. Kita jadikan fighter sejati. Oke, Bang Juli. Oke, satu lagi nih. Apa? Monggo. Mencetak seorang fighter itu nggak mudah sebenarnya. Pertama kita harus saya sebagai pelatih harus mampu melihat gitu, mampu melihat keseriusan dia sebagai mau menjadi fighter bener apa enggak. Andrian ketika mau jadi fighter, saya suruh datang latihan, dia latihan harus mau pijit saya dulu gitu. Mau pijit gitu. Jadi sekarang aja dia masuk pijit jadi artis. Jadi artis ini. Mengantarkan para fighter menjadi jadi seorang fighter profesional khususnya ya, itu nggak mudah ya, karena butuh bagaimana saya di sini juga selain sebagai pelatih saya berusaha menjadi seorang ayah gitu bagi mereka gitu, dimana bisa bukan hanya membimbing mereka dalam latihan, tapi ya paling tidak bagaimana menjaga kepribadian mereka, nasihatin mereka. Meskipun kita juga bukan seorang baik ya, tapi kita berbagi kebaikan dengan mereka gitu. Jadi menempatkan diri menjadi seorang ayah di camp itu nggak mudah gitu, nggak semua orang bisa gitu. Jadi satu butuh kematangan usia juga, kedewasaan berpikir juga, terus kedewasaan dalam mengendalikan emosi yang paling penting. Jadi nggak mudah, mulainya dari nol, bisa semua jadi itu. Saya punya satu pasukan, satu kelompok sama Andriawan ini, jadi kita sebutnya tuh pasukan berani mati. Kenapa? Besok tanding, siap tanding, ya datang nonton, tiba-tiba kamu main ya, main. Nggak ada yang berani, nggak ada yang mau nolak, pokoknya main saja. Kenapa? Karena mereka setiap hari berlatih. Itu intinya. Jadi kapan bertanding, siap. Oke. Kapan-kapan kita pengen wawancarai siapa, silakan komen di bawah. Dan kalau perlu wawancarai fighter Korea Nuna ya. Iya perlu dong. Korea lagi naik daun nih fighternya. Oke. Sampai situ aja kita tutup. Selamat berlatih kawan-kawan. Sampai ketemu lagi di Jagung Bakar.
Lezato. Anyong.